Halo, bertemu lagi dengan Tanya Dokter bersama saya, Dr. Sita, spesialis jantung pembuluh darah dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Hari ini kita juga bersamaan dengan memperingati Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang jatuh pada 29 September setiap tahunnya. Jadi kita mau ngobrolin nih tentang bagaimana pengaruh stres terhadap jantung kita. Oke, mulai saja ya ke pertanyaan pertama. Jadi stres dengan penyakit jantung itu sangat erat kaitannya ya. Jadi kita juga tahu ya bahwa stres itu sendiri selalu beresiko dihadapi oleh mereka-mereka yang hidup di perkotaan. Ya, jadi kalau misalkan stres itu sendiri kita bagi menjadi stres jangka pendek dan stres jangka panjang. Kalau stres yang lebih terjadi dalam waktu 3 bulan atau lebih, maka dia akan menjadikan jantung itu harus beradaptasi dan seolah-olah dia berada dalam kondisi tertekan atau kondisi yang waspada terus-menerus. Akibatnya tubuh akan merespon dengan meningkatnya detak jantung. Akibatnya juga setelah detak jantung meningkat, dia bisa mengalami peningkatan tekanan darah bagi mereka-mereka yang memang beresiko atau memiliki faktor genetik misalkan untuk ke arah hipertensi. Kemudian juga kalau stres ini tidak di-manage dalam waktu lebih dari 2 minggu, 3 minggu dan terjadi terus-menerus, maka dia akan meningkatkan hormon stres namanya katekolamin. Katekolamin itu keluar pada saat kita merasa terancam. Kalau tidak ada periode relaksasi yang cukup dan itu berlangsung tahun demi tahun, maka biasanya dalam usia muda pun bisa beresiko untuk mengalami hipertensi, mengalami gangguan irama jantung, mengalami peningkatan detak jantung yang sampai orang gelisah, susah tidur, insomnia, bahkan sampai ke arah depresi. Itu adalah salah satu gejala kronik stres yang sering kali tidak disadari dan ada di bawah alam sadar kita semua gitu. Jadi sebetulnya satu, definisikan stresnya itu apa dulu. Stres karena memang sifatnya teknis ya, buru-buru kerja, di jalan lama gitu ya, atau stres yang sifatnya psikis. Ada definisi-definisi sumber stres yang memang harus dikelola. Bagaimana kita bisa meminimalisir dari dampak stres itu? Memang kalau prinsipnya adalah pada saat kita tertekan, kita harus ada periode relaksasi atau recovery. Jadi harus ada istirahat yang cukup. Orang dewasa itu sebetulnya mutlak membutuhkan istirahat 6 jam minimal per harinya dan itu harus efektif. Kemudian kualitas tidur itu juga harus diraih dengan kita nggak bisa memberikan stimulasi terlalu berlebihan terhadap diri kita dan otak kita dari pagi buka mata sampai malam sebelum tutup mata. Kasih waktu ke tubuh kita untuk benar-benar do nothing paling nggak 1 jam sebelum waktu istirahat. Kemudian yang kedua adalah exercise. Olahraga itu harus wajib kudu fardu. Kenapa? Karena olahraga itu mengeluarkan hormon-hormon endorfin yang bisa merelaksasi otot polos pembuluh darah, bisa menurunkan tekanan darah, dan juga membuat kita bahagia. Sehingga olahraga kita sarankan dari jantung itu adalah 90 menit per minggu. Bukan per hari, tapi per minggu. Bisa dibagi menjadi 3 kali 30 menit, bisa dibagi 2 kali 45 menit. Apa aja olahraganya? Disesuaikan dengan tingkat usia. Olahraga itu adalah ketika kita bisa meningkatkan detak jantung sampai sekitar di 120-130-an untuk usia 50 ke atas. Di usia 30-40 tuh mungkin sekitar 130-150 itu oke. Itu baru kita bilang olahraga. Less than that itu bukan olahraga, itu jalan santai, itu aktivitas fisik. Yang ketiga memang katanya kita harus punya hobi nih, supaya kita mindset kita itu tuh nggak melulu ngeliatin sesuatu yang kita sifatnya wajib kerjain, contohnya kerjaan dan segala macam. Jadi kita harus ada hobi untuk mengalihkan stres itu ke kegiatan yang kita memang bisa nikmatin. Kemudian adalah yang paling penting dan sekarang menurut saya sering diabaikan adalah ngambil cuti. Bagi para pekerja atau karyawan atau mereka-mereka yang bekerja rutin, cuti walaupun nggak ngapa-ngapain, walaupun cuma sekedar istirahat saja itu penting. Oke, sekarang ada pertanyaan selanjutnya.
Nah, orang bisa mengalami gangguan irama jantung itu disadari atau tidak disadari. Sebagai dasar pengetahuan, untuk detak jantung normal orang dewasa itu biasanya berkisar antara 60 sampai 100 kali per menit. Tapi optimalnya itu adalah di 60 sampai di 80. Untuk tahu, kita bisa pakai smartwatch. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan menari namanya, meraba nadi sendiri. Jadi kalau meraba nadi sendiri itu kita bisa lakukan meraba nadi di sini ya, di pergelangan tangan. Kalau memang nggak kidal nih, bisa diraba nadi yang sebelah kiri. Di sini nanti akan kedengaran tuh, detak jantungnya ya. Kita ukur dalam 15 detik, kemudian kita kalikan 4 karena kita pengen tahu berapa detak nadinya dalam 1 menit. Kemudian selain di sini kita bisa juga lihat di leher nih. Kita pakai 2 jari, kemudian kita tempelin di leher yang kanan ya. Kalau misalnya kayak nggak kidal, kayak saya gitu. Nah ini nanti kan akan keraba. Ini pas olahraga juga bisa dilakukan. Kita hitung dalam 15 detik dan habis itu kita kalikan 4. Nah itu kita dapat nadi dalam 60 detik atau 1 menitnya. Itu yang paling gampang. Kemudian yang kedua, kalau misalkan diraba detak nadi, terus habis itu kayak ada yang beat yang hilang nih. Deg-deg terus kok berhenti diem baru deg-deg lagi, berarti mungkin ada gangguan irama jantung. Nah, kalau ada gangguan irama jantung yang menyebabkan gejala, misalkan sampai gelisah, sampai cemas, sampai sulit tidur, terbangun dari tidur, sampai pusing, kayak keliengan, sampai nyaris pingsan atau gelap gitu, itu saatnya teman-teman harus memeriksakan diri ke fasilitas yang bisa melakukan pemeriksaan jantung lebih dalam. Contohnya dengan rekam jantung atau EKG dan juga dengan Holter monitoring atau EKG yang bisa dilihat dalam 24 jam. Jadi bisa melihat ada tidaknya gangguan irama jantung saat kita lagi tidur, saat kita aktivitas, saat kita nggak lagi ngapa-ngapain, itu nanti akan ada tren dan fluktuasinya. Nah, jadi semoga dengan topik dan pembicaraan kita hari ini, semoga teman-teman juga bisa ya tahu bahwa memang stres itu nggak bisa dipandang enteng. Dari situ semoga bermanfaat dan sampai jumpa di acara Tanya Dokter berikutnya.